wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hasil kerja kelompok kami, yaitu mewawancarai UMKM yang berada di sekitaran kami. Sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Riffi Fadilah, NIM 234. Saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Yang pertama ada nama perusahaan, yaitu Star Shape Company yang beralamat di Bojongkoneng, RT 3 RW 11, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Jenis usaha ini yaitu konveksi. Perusahaan ini adalah UMKM yang usaha kegiatannya termasuk ke dalam job order costing, karena perusahaan ini akan memproduksi jika ada yang memesannya. Nah, yang kedua ada alat dan bahan. Yang pertama ada alat. Alat yang dipakai dalam perusahaan ini ada mesin jahit, mesin obras, gunting, jarum meteran, dan penggaris. Lalu ada bahan-bahannya juga yang terdiri dari kain, benang, kancing, dan sleting. Saya Fitria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan biaya. Laporan biaya ini terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai laporan biaya bahan baku. Laporan biaya bahan baku ini kami menghitungnya menggunakan perbandingan kuantitas. Laporan biaya bahan baku dari UMKM yang kami teliti ini meliputi kain dan benang karena bergerak di bidang konveksi. Yang pertama saya akan menjelaskan laporan biaya bahan baku dari kain. Kain ini memiliki kuantitas 120 dan harga bahan bakunya yaitu 20.000, maka menghasilkan harga faktur sebesar 2.400.000. Hasil dari kuantitas 120 dikali harga bahan baku 20.000. Lalu ada biaya angkut. Biaya angkutnya sebesar 710.000. Hasil dari 120 dibagi 170 dan dikali 1 juta yang menghasilkan 710. Lalu ada HPBB. HPBB ini didapatkan dari harga faktur 2.400.000 ditambah biaya angkut 710. Maka menghasilkan 3.110 untuk HPBB-nya. Yang terakhir dari kain ini adalah HPBB persatuan sebesar 25.916,67. Yang kedua saya akan menjelaskan mengenai laporan biaya bahan baku dari benang. Benang ini memiliki kuantitas 50 dan harga bahan baku 15.000. Maka memiliki harga faktur 750. Hasil dari 50 dikali 15.000. Lalu ada biaya angkut sebesar 290. Hasil dari 50 dibagi 170 dan dikali 1 juta. Lalu ada HPBB. HPBB dari benang ini sebesar 1.040.000. Hasil dari harga faktur 750 ditambah 290. Maka hasilnya 1.040.000. Lalu yang terakhir ada HPBB persatuan, yaitu 20.800. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan biaya tenaga kerja langsung. Laporan biaya tenaga kerja langsung ini meliputi gaji yang dihasilkan dan produk yang dihasilkan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai gaji yang dihasilkan. Karyawan pada UMKM yang kami teliti ini memiliki 6 karyawan yang memiliki gaji per produknya yaitu sebesar 3.550 dan gaji per jamnya sebesar 7.100. Maka gaji per harinya yaitu 50.000 karena karyawan ini bekerja selama 7 jam per hari dan memiliki gaji per bulannya sebesar 1.500.000. Dari gaji per hari 50.000 dikali 30 sama dengan 1.500.000. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan. Karyawan A sampai F bekerja selama 7 jam per hari dan menghasilkan 3 baju per harinya. Maka per bulan mereka mendapatkan 90 baju. Dan
Hasil dari total semua karyawan A sampai F yaitu sebanyak 540 baju per bulannya dari 6 karyawan dikali 90 baju per bulan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan biaya overhead pabrik. Laporan biaya overhead pabrik ini meliputi biaya penolong variabel, biaya penolong tetap, biaya listrik, dan biaya penyusutan. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai biaya penolong variabel. Biaya penolong variabel ini meliputi slating dan kancing. Slating ini mempunyai kuantitas yaitu 10 lusin, yang harga persatuan lusinnya yaitu 5.000. Jadi total harganya menjadi 50.000. 10 dikali 5.000. Lalu yang kedua ini ada kancing. Kancing ini mempunyai kuantitas 58 pieces dan harga satuannya adalah 5.000. Total harganya menjadi 290.000 dari 58.000 dikali 5.000. Lalu selanjutnya ada biaya penolong tetap. Biaya penolong tetap ini terdiri dari pensil, gunting, meteran, dan penggaris. Yang pertama saya akan menjelaskan yang pensil. Pensil ini berjumlah 6. Dan harga dari ke-6 pensil ini adalah 9.000. Yang kedua adalah gunting. Gunting juga 6. Harga dari ke-6 gunting ini adalah 150.000. Meteran juga 6. Totalnya menjadi 174.000. Penggaris 6. Harganya jadi 90.000. Dan jumlah total dari semua biaya penolong ini adalah 24.000. Dan total harga dari biaya penolong menjadi 423.000. Lalu ada biaya listrik. Biaya listrik ini harganya 400.000 per bulan. Dan yang terakhir ada biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini terdiri dari penyusutan mesin jahit, penyusutan meja, dan penyusutan kursi. Penyusutan mesin jahit ini biaya penyusutannya adalah 10.800.000. Lalu penyusutan meja harganya 516.000 dan penyusutan kursi harganya 456.000. Dan total dari biaya penyusutan ini sebesar 11.772.000. Saya akan mempresentasikan biaya overhead total. Yang pertama ada bahan penolong variabel, totalnya 340.000. Yang kedua ada beban listrik variabel, totalnya 400.000. Yang ketiga ada biaya penyusutan tetap, totalnya 11.772.000. Yang keempat ada biaya penolong tetap, jumlahnya 432.000. Jadi jumlah yang variabel yaitu 740.000 dan jumlah yang tetap yaitu 12.512.000. Jadi total semuanya yaitu 12.944.000. Selanjutnya di sini ada laporan biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum di sini totalnya 564.000. Yang selanjutnya ada laporan perhitungan metode pesanan atau DOCS. Yang pertama kodenya baju. BOP awalnya tidak ada, bahan langsungnya 4.150.000, BCKL-nya 9 juta, BOP-nya 12.944.000. Jadi total dari semuanya yaitu 26.094.000. Selanjutnya ada laporan laba rugi. Yang pertama ada penjualan. Penjualannya itu totalnya 50 juta. Yang kedua ada harga pokok penjualan. Totalnya 26.094.000. Yang ketiga ada laba kotor. Laba kotor didapat dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan yaitu 23.906.000. Yang keempat ada biaya komersial. Biaya komersial diambil dari biaya administrasi dan umum, totalnya 564.000. Yang terakhir ada laba bersih. Laba bersih itu diambil dari laba kotor dikurangi laba komersial. Jadi total laba bersih yaitu 23.342.000. Saya Sinta Nawahirdianti dengan NIM 36. Selanjutnya adalah 1. Menentukan harga jual produk dengan metode cost plus pricing sesuai dengan data laporan yang telah tersedia.
Harga pokok penjualan yang dihasilkan adalah Rp26.094.000. Maka harga jual per unitnya yaitu HPP per unit sama dengan HPP-nya Rp26.094.000 per unit yang dihasilkan adalah 540, sehingga dihasilkan Rp48.322. Laba yang diinginkan yaitu HPP-nya Rp26.094.000 per penjualannya 50 juta. Maka dihasilkan 0,5219 atau 52,19%. Maka harga jual per unit sama dengan HPP ditambah laba yang diinginkan dikali HPP. HPP-nya 48.322 dikali laba yang diinginkannya 52,19%. Dihasilkan 25.219. 25.219 ditambah 48.322 dihasilkan 73.541. Bisa dibulatkan Rp74.000. Yang kedua, menentukan harga jual per satuan menggunakan markup pricing. Harga jual sama dengan HPP ditambah laba yang diinginkan. HPP-nya 48.322 ditambah laba yang diinginkannya 25.678. Dihasilkan Rp73.900. Selanjutnya lampiran berikut adalah foto dokumentasi dari Starset Company yang berletak di Ngantra. Nah, di sini ada 2 dokumentasi karyawan yang sedang mengerjakan menjahit pakaian konveksi. Dan ada foto tampak depan dari Starset Company. Berikut ini adalah bukti video call dari kami dengan pelaku usaha Starset Company yang bergerak di bidang konveksi. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum